Shalom anak-anak, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kalian hari ini? Miss Wiwit selalu berharap dan berdoa kalian sehat, semangat dan bersukacita dimanapun kalian berada. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah siswa kelas 1 sampai kelas 3. Nah, tema ibadah kita hari ini adalah I trust in you. Aku percaya padamu. Mari anak-anak, dengan penuh sukacita dan semangat, kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian He is God. Mari teman-teman kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami selama tadi kami istirahat. Sebentar kami mau mengikuti Bestian pagi. Kiranya Engkau menyertai kami supaya memahami firman-Mu. Dan juga berkati Miss yang menyampaikan firman. Tuhan, kami serahkan ibadah Bestian pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. anak-anak. Sebentar lagi kalian akan menghadapi PAS, penilaian akhir semester. Kalian pasti sudah mempersiapkan dengan baik ya. Nah, jangan takut dalam kita menghadapi PAS. Mari kita tetap semangat dalam belajar. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan Big or Small. Big or small, short and tall, semua dicintai
dimuliakan nama-Mu. Tuhan juga berkati anak-anak yang telah memberikan persembahan dan juga yang belum memberi persembahan. Berkati juga pekerjaan dan usahaan orang tua kami. Kiranya doa persembahan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, sekarang mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian Ku Mau Menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hatiku sedih, hatiku gundah, aku tidak bisa belajar. Mumu, kenapa kamu kok nyanyinya seperti itu? Hatiku bertanya. Sebentar, Yo. Cerita dulu, kenapa? Itu juga cerita tuh sama teman-teman di rumah itu loh, yang lagi ikut ibadah ini loh. Ya aku sebenarnya malu, Miss Maria, teman-teman. Kenapa malu? Tadi udah nyanyi kenceng-kenceng nggak malu? Iya ya, aku lupa. Iya, yuk kenalan dulu ya sama teman-teman itu loh yang di rumah. Halo semua, nama aku Mumu. Apa? Coba diulangi. Mumu. Oh iya, Mumu namanya. Coba-coba cerita. Kenapa kok tadi kayaknya waktu nyanyi tuh perasaannya gembira sekali. Itu sedih. Oh sedih ya. Iya sedih. Kenapa sedih? Gini loh sebenarnya, Miss Maria, teman-teman semua. Aku tuh kan susah belajar matematika. Aku susah, aku nggak bisa. Aku udah coba. Oh, udah coba. Emangnya apa yang nggak bisa? Itu yang ngitung-ngitung itu aku udah cobain, udah belajar tapi tetap nggak ngerti. Aku memang nggak bisa ya, Miss Maria, teman-teman. Aduh, ya sebenarnya sih tidak ada pelajaran yang terlampau sulit kalau kamu mau tekun. Coba nanti kamu bertanya kepada teman yang lebih mengerti atau tanya kepada guru. Oh, seperti itu. Apakah bisa? Boleh kalau bertanya sebelum ujian itu bisa. Pas banget loh dengan firman Tuhan hari ini yang Miss Maria mau sampaikan. Yang akan juga memberikan kekuatan buat Mumu
Dan juga teman-teman semua yang mau PAS. Betul kan? Oh iya, aku mau PAS. Aku gimana? Ini gimana? Nah ya udah, nanti dengar firman Tuhan bersama-sama dengan teman-teman semua. Oke deh Miss Maria, aku kembali dulu ke sana ya. Oh iya boleh ya. Sebentar ya, Miss Maria antar si Mumu ya. Ya, anak-anak semua, kita mau belajar firman Tuhan ya bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi kami boleh belajar firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap anak-anak yang mendengarkan agar sungguh-sungguh siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar di bawah pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah I trust in you. Aku percaya kepadamu. Kepadamunya kepada siapa ya? Nah firman Tuhan itu akan kita boleh baca dan renungkan dari Alkitab. Dalam kitab Bilangan pasal 13. Yuk yang sudah bisa buka Alkitab boleh dibuka ya Alkitabnya ya. Tetap dibuka saja supaya nanti bisa sambil dibaca, sambil mendengarkan juga Miss Maria boleh berbicara ya. Bilangan 13 ayat 1 sampai 54. Sudah ketemu? Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama firman Tuhan di hari ini. Anak-anak, pernahkah kamu seperti si Mumu tadi? Yang merasa diri tidak bisa, merasa diri begitu takut, nggak percaya bahwa dirinya mampu untuk melakukan sesuatu. Apa yang Mumu alami itu sama seperti bangsa Israel yang pada waktu itu akan masuk ke tanah Kanaan. Bagaimana kisahnya? Kita dengar sama-sama ya. Anak-anak, suatu kali waktu itu bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir, mereka kan berjalan di padang gurun dan sampailah mereka di padang gurun Aram. Pada waktu itu orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir dan sampailah mereka di padang gurun Paran. Di sana Allah berfirman kepada Musa, yaitu pemimpin orang Israel pada waktu itu. Ia berfirman seperti ini. Dengarkan ya. Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Wah, ternyata Allah menyuruh Musa untuk memilih 12 orang untuk menjadi wakil dari setiap masing-masing suku Israel. Ada berapa jumlah suku di dalam orang Israel? Ada 12. Jadi masing-masing suku itu ada satu orang yang terpilih. Wah, lalu untuk apa dipilih? Mereka dipilih untuk menjadi para pengintai. Pengintai adalah orang-orang yang melihat-lihat keadaan, yang melihat-lihat suatu kondisi, lalu nanti melaporkannya kepada Nabi Musa. Nah, mereka diutus untuk mengintai negeri Kanaan, yaitu negeri kemana mereka akan pergi. Itu tempat tujuan mereka. Jadi diutuslah ke-12 orang ini oleh Nabi Musa. Ia berkata, pergilah amat-amatilah negeri itu, lalu nanti sampaikanlah laporannya kepadaku. Lalu 12 orang ini kemudian mereka pergi. Yang namanya orang-orang pilihan, tentu saja yang dipilih bukan sembarangan ya nak. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kuat secara fisiknya. Mereka adalah orang-orang yang semangat. Mereka adalah orang-orang yang mampu untuk berjalan jauh. Karena pada waktu itu mereka harus melakukan tugas mereka untuk pergi ke tanah Kanaan.
waktu mereka pergi ke sana, mereka kemudian mengintai negeri itu. Mereka melihat, mereka mengamati bagaimana orang-orang Kanaan itu tinggal dan hidup, bagaimana kondisi tanah di sana, bagaimana hasil dari tanam-tanaman yang ada di sana, bagaimana hasil peternakan di sana. Semua itu diintai, dilihat oleh 12 pengintai yang diutus ini. Dan bukan hanya itu, tetapi orang-orang ini adalah orang-orang yang juga kemudian mengambil contoh. Ini loh hasil dari tanah Kanaan. Yaitu apa? Ada banyak buah-buahan di sana, anggur yang begitu melimpah dan mereka membawanya kembali ke orang-orang Israel pada waktu itu yang ada di padang gurun Paran. Anak-anak butuh waktu 40 hari. 40 hari itu berarti 1 bulan lebih 10 hari. Para pengintai itu berada di tanah Kanaan dan mereka kembali kepada Musa dan orang Israel. Wah, tentu Musa ketika melihat mereka, dia senang ya. Wah, puji Tuhan kalian gak ketangkep sama orang-orang Kanaan. Karena bisa gawat sekali anak-anak kalau misalnya sampai tertangkap oleh orang-orang Kanaan pada waktu itu. Tetapi mereka bisa kembali dan bahkan membawa hasil dari buah-buahan di tanah Kanaan dan semua orang Israel melihatnya. Lalu Nabi Musa meminta laporan dari mereka. Bagaimana tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu? Mereka semua melaporkan bahwa tanahnya Kanaan itu adalah tanah yang subur. Mau ditanami apa saja bisa tumbuh, bahkan tumbuhnya itu bisa berbuah, menghasilkan banyak makanan yang bisa dimakan. Lalu di sana juga berlimpah-limpah susu dan madunya katanya. Artinya itu bahan makanan di sana banyak dan kita nggak perlu khawatir kelaparan. Tapi Nabi Musa, masalah utamanya adalah di sana itu tinggal orang-orang raksasa. Orang-orang yang kita lihat itu gede-gede badannya lebih daripada kita, kata para pengintai itu. Udahlah kayaknya kalau kita nanti ke sana ya nggak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Karena lihat aja nih kita badannya segini. Lalu banyak wanita, banyak anak-anak, ada orang-orang tua juga. Di sana itu, tentara Kanaannya, kita sampai nggak berani, takut sekali karena mereka sangat kuat orang-orangnya. Wah, ketika orang-orang Israel mendengar laporan tersebut, mereka pun menjadi begitu takut. Dan bukan hanya takut, mereka bahkan marah kepada Nabi Musa. Mereka berkata, "Hei Nabi Musa, memang ya kamu ini ya, ngapain kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir, lalu di padang gurun seperti ini, lalu nanti waktu nyampe ke Kanaan, kami akan dibunuh oleh orang-orang Kanaan. Kamu mau tanggung jawab Nabi Musa? Apa? Bagaimana ini? Kita nggak akan bisa untuk pergi ke sana." Wah, semua ngomel-ngomel seperti itu, semua marah-marah seperti itu. Dan di dalam keadaan yang demikian, ada 2 orang di antara 12 pengintai tadi yang kemudian berbicara. 2 orang itu adalah Kaleb dan Yosua. Ya, kalau kamu ingat Yosua, nanti dia akan menjadi penerusnya Nabi Musa. Jadi Kaleb dan Yosua ini adalah 2 orang dari antara 12 pengintai pada waktu itu. Dan mereka berkata, "Tenang saudara-saudaraku semua, memang orang-orang Kanaan itu begitu kuat. Tentara-tentaranya begitu hebat. Tetapi kalau Tuhan sudah berkenan menyertai kita sampai saat ini, dan Tuhan berkenan untuk membawa kita ke tanah Kanaan, maka Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita sehingga kita bisa
tinggal di tanah yang sudah Tuhan janjikan. Wah, mereka berkata, tenang, yang kita andalkan itu bukan diri kita. Kalau kita sih lemah, tapi kan kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang kuat. Karena itu, ayo semangat. Tuhan yang akan menyertai kita untuk sampai di sana. Anak-anak, adakah orang Israel yang pada waktu itu percaya perkataan dari dua orang ini? Oh, banyak di antara mereka yang tetap ngomel-ngomel, tetap gak percaya, tetap mereka marah-marah kepada Musa, dan sebenarnya mereka marah-marah kepada Tuhan. Tetapi kita lihat bagaimana pada kelanjutan perjalanan orang Israel akhirnya sampai nggak di tanah Kanaan? Sampai. Bisa nggak mereka mengalahkan orang-orang Kanaan yang ada di sana? Bisa. Siapa yang menolong mereka? Tuhan. Apakah kekuatan mereka yang membuat mereka kemudian sampai di tanah Kanaan? Tidak sama sekali. Tapi Tuhanlah yang berkenan. Tuhan mau untuk menyertai mereka sampai di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, anak-anak, seperti orang-orang Israel itu, begitu juga seringkali kita ya. Kita seringkali takut. Kita seringkali berkata, aku enggak bisa lah. Gak mungkin, aku loh lemah seperti ini. Aku enggak bisa apa-apa kayaknya. Kalau dibandingin sama kakakku atau adekku, kayaknya lebih bisa deh. Kalau aku gak bisa, makanya mau PAS tuh takut. Mau PAS aku udahlah menyerah aja. Gak tahu nanti gimana hasilnya, biar aja. Nah, anak-anak, ingatlah pesan firman Tuhan hari ini ya. Bahwa bukan kekuatan kita yang kita andalkan. Bukan diri kita yang kita percayai penuh begitu ya. Udah percaya diri aja. Itu ya, karena kepercayaan diri pun ada batasnya. Tetapi ingat selalu ada seorang pribadi yang harus kita percayai karena dia mampu, dia sanggup untuk menolong kita semua dalam segala permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, dalam segala hal yang ada dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong kamu dan menolong saya. Dia adalah Tuhan Allah. Tuhan Allahnya orang Israel sama dengan Tuhan Allahnya kita. Karena itu kita bisa percaya kepadanya, kita bisa mempercayakan hidup kita kepadanya, karena Dia yang akan memimpin kita, menyertai kita untuk bisa meraih yang terbaik. Anak-anak, minggu depan anak-anak sudah PAS, penilaian akhir semester. Ingatlah firman Tuhan ini, I trust in you. Aku percaya kepadamu, ya Allah. Ingat, kamu belajar, kamu menemui kesulitan, kamu mungkin sudah mau menyerah. Tetap ingat firman Tuhan ini. Percayalah, andalkanlah Tuhan. Mintalah Dia yang akan menolongmu untuk bisa belajar dengan baik, memampukan kamu untuk bisa mengerti bahan-bahan yang sulit. Dan ketika mengerjakan, kamu boleh tenang, kamu boleh bersandar kepada Tuhan, sebab Ia yang menyertai kamu. Ya, yang kita andalkan bukan buku-buku kita. Oh, nanti gampang toh, Miss sama Misternya nggak lihat, aku ya buka aja. No, sikap anak Tuhan tidak demikian. Oh, tenang, nanti bisa ada siapa yang kasih tahu aku. Aku bisa kerjakan, aku bisa cari jawaban dari mereka. Itu berarti kamu mengandalkan manusia. Tapi anak Tuhan, seorang murid Kristus akan mengandalkan Tuhan. Dia percaya Tuhan saja yang sanggup menolongnya untuk melewati segala kesulitan yang ada dan setiap hasilnya yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Semangat ya anak-anak semua untuk menghadapi PAS di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus yang menolong kita. Nah, supaya anak-anak lebih mengingat firman Tuhan di hari ini, kita akan belajar ayat hafalan ya. Diambil dari Mazmur 71 ayat
5. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku ya Allah. Sekali lagi ya, Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kiranya Tuhan yang terus ingatkan kita dengan firman-Nya ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, ajarlah kami untuk mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk kami andalkan dan kami percayai dalam hidup ini. Karena itu, biarlah Tuhan yang terus membimbing setiap anak-anak-Mu, murid-murid Kristus yang minggu depan akan menghadapi PAS. Tuhan berkatilah dalam setiap usaha belajar mereka, sehingga mereka pantang menyerah, mereka sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mereka sungguh-sungguh belajar dengan baik, sehingga hasil dari PAS nanti sungguhlah menyenangkan hati Tuhan karena yang terbaik yang mereka berikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk ibadah yang hari ini sudah berjalan dengan baik. Tuhan juga yang menyertai dalam pelajaran yang sebentar lagi akan dijalani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah ini. Amin. Tuhan berkati anak-anak. Puji Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan anak-anak bangkit berdiri, dengan sikap sempurna. Tangan kanan kita letakkan di dada kita akan menyanyi lagu Mars Kalam Kudus. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara harap baktimu dan pengabdianmu. Kejar ilmu, bangun budi dan luhur untuk pembangunan. Laskar Kristus ingat jasa gurumu dan orang tuamu. Turuti firman-Nya, kasihi sesama sebagai pelayanan. Taati pada Allah, cinta bangsamu, Tuhan sertamu selalu. Kalam Kudus tunas harapan bangsa, bangun tegaklah. Bangsa dan negara